Amsal pasal 30, ini merupakan video pembahasan bagian yang ketiga dan ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan kita Amsal 30. Kita sudah bahas bersama bahwa Agur bin Yake adalah seseorang yang sangat patut didengarkan nasihat-nasihatnya karena ia memiliki rasa hormat pada Tuhan dan kepada firman-Nya. Kemudian Agur bin Yake juga memiliki sikap yang benar terhadap kekayaan. Kemudian Agur bin Yake juga memiliki sikap yang benar terhadap keluarga. Dan Agur bin Yake juga merasa prihatin dengan suatu generasi yang telah berpaling daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menemukannya di dalam video-video sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam Amsal pasal 30, penjelasannya kita bisa temukan di situ. Nah, kita sudah membahas di bagian yang kedua, yaitu beberapa nasihat Agur bin Yake di dalam Mazmur 30 ini. Bahwa yang pertama, ada hal-hal yang tidak akan pernah terpuaskan. Ada hal-hal yang tidak akan pernah terpuaskan. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang tak pernah berhenti membuat kita itu takjub atau kagum. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas bagian yang ketiga, yaitu tentang ada hal-hal yang selalu menyebabkan masalah. Kita harus menganalisa, kita harus memperhatikan. Ada hal-hal yang menyebabkan masalah. Di dalam ayat 21-23 dikatakan, karena 3 hal bumi gemetar, bahkan 4 hal ia tidak dapat ditahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makanan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ya, ada 4 hal yang selalu timbulkan masalah. Ya, kalau hamba perempuan tiba-tiba ya mendesak nyonyanya, artinya ya merebut suami nyonyanya. Ya, itu dan terjadi, kita tahu di dalam Kejadian pasal 16, bukan? Ya, cerita atau kisah tentang Hagar. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang biasa melakukan pekerjaan kasar tidak selalu tahu bagaimana harus mengelola kemewahan atau otoritas tahta, sehingga terkadang membawa masalah bagi dia. Di dalam Amsal 19 ayat 10 berkata, kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi seorang budak memerintah pembesar. Artinya bahwa ketika dia seorang budak, dia naik menjadi nyonya atau menjadi pembesar, Bapak Ibu Saudara, tanpa melalui tahapan atau proses, orang ini berpotensi akan bikin kacau, bikin masalah. Jadi mereka itu berpotensi menciptakan masalah daripada memecahkan masalah. Menurut Amsal, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena kebodohan orang bebal dan kebencian tidak bisa berubah dengan orang bebal itu kenyang, setelah dia makan dia jadi bijaksana. Tidak bisa. Atau mungkin dari perkawinan seorang budak menggeser nyonyanya dengan merebut suaminya. Justru malah keadaan itu akan menjadi buruk. Maka Bapak Ibu Saudara, penting sekali hari ini kita menjalani hidup itu melewati setiap proses. Biarlah ketika kita bekerja itu sesuai dengan proses dan pada akhirnya kita diangkat, Bapak Ibu Saudara. Karena masalah sering timbul dari 4 hal tersebut, kata Amsal. Dan bahkan kita tahu kisah di dalam Kejadian 16, bagaimana cerita tentang Hagar, bukan? Itu menjadi satu masalah besar, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari sini kita belajar bersama, nikmati setiap proses, ya. Potensi diri kita gali, bakat, talenta, supaya ketika Tuhan mengangkat kita, itu sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Yang keempat, ada hal-hal kecil yang hikmatnya sangat besar. Ayat 24 sampai ayat 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja-raja. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari sini Amsal mengajarkan kepada kita, dari semut kita belajar bijaksana dalam mempersiapkan. Pelanduk, ya, kita belajar dalam melindungi diri. Belalang, kita belajar dari bekerja sama. Dan cecak, yaitu dalam kecakapannya memasuki tempat-tempat terbaik dan tinggal di sana. Nah, ini merupakan contoh-contoh yang baik yang patut kita ikuti, Bapak Ibu Saudara, ya.
Maka mengherankan ketika ada manusia yang mati karena kelaparan. Secara dia memiliki kesehatan fisik, masih muda, tapi orang bilang mati karena kelaparan, hidup dalam kesusahan. Karena apa? Dia tidak belajar dari semut yang bekerja. Ya, dia tidak mau belajar dari mungkin ada hewan-hewan kecil, tapi bisa kita ambil itu sebagai suatu pembelajaran bagi diri kita. Yang kelima, ada hal-hal yang dirancang Tuhan untuk kehormatan khusus. Perhatikan ini baik-baik. Ada hal-hal yang memang dirancang Tuhan untuk kehormatan khusus. Ayat 29 sampai ayatnya yang ke-33. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulutmu. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Apa yang dinasihatkan dari Amsal ini? Singa, ya, ayam jantan, ya, dan kambing jantan adalah hewan-hewan yang gagah jalannya. Sebab memang Tuhan membuat mereka demikian, ya. Bahkan digambarkan seperti seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Ayam bukanlah singa, dan kambing jantan bukanlah ayam jantan yang indah bulunya. Tetapi ingat, mereka masing-masing punya kemuliaannya sendiri. Bahkan raja itu agung karena jabatannya dan pakaian resminya. Raja bisa jalan dengan gagah perkasa di depan rakyatnya karena jabatan dan juga pakaian resminya, sehingga orang menghargai, menghormati. Karena itu Amsal juga mengingatkan hari ini, jangan kita sombong, jangan kita meninggikan diri. Sehingga di ayat 32 berkata, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulutmu. Karena kita hanya punya kehormatan buatan yang hari ini sebagai raja itu diberikan, tapi ada waktu Tuhan ambil pulang lagi. Jika kita membiarkan Tuhan hari ini memenuhi tujuan Tuhan di dalam kita sesuai dengan rencananya, kita akan memperoleh kehormatan yang sejati. Maka jangan sombong, jangan angkuh dengan apapun yang engkau miliki hari ini. Semua itu hanyalah pemberian daripada Tuhan. Hidup di dalam tujuan Tuhan itu jauh lebih indah. Dan bahkan kalau engkau bekerja hari ini, mengikuti setiap proses, ya. Ibaratnya kalau kita mau naik, ya, jabatan, naiklah sesuai dengan proses. Karena kalau kita naik tidak sesuai dengan proses, nanti kita turun pun tidak sesuai dengan proses. Pada akhirnya kita akan hancur dan berantakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah pesan-pesan Amsal bagi kita. Yang pertama, ada hal-hal yang tidak pernah terpuaskan. Yang kedua, ada hal-hal yang tak pernah berhenti membuat kita takjub. Yang ketiga, kita pelajari bersama bahwa ada hal-hal yang selalu menyebabkan masalah. Maka hindari, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang selalu menyebabkan masalah tersebut. Yang keempat, ada hal-hal kecil namun hikmatnya sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, kelima, ada hal-hal yang dirancang Tuhan dengan kehormatan khusus. Karena itu kita mengucap syukur akan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan, tanpa kita harus membanding dengan orang lain. Supaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi tenang, memperoleh damai sejahtera, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.